Halo Sobat Linux, kembali lagi dengan saya, Tax. Pernah nggak sih kalian ngeliat para developer dengan semua tools canggih mereka dan mikir, wah enak banget ya? Nah, hari ini kita bakal pinjem salah satu senjata andalan mereka, yaitu Git. Dan kita sulap jadi superpower buat kita para sysadmin. Kita semua pasti pernah ngalamin kan, momen horor itu cuma salah satu baris konfigurasi dan duar, server production langsung down. Aduh, jantung rasanya mau copot, keringet dingin, dan kita berharap banget ada tombol undo raksasa buat dunia nyata. Nah, gimana kalau saya bilang tombol itu sebenarnya ada, dan namanya adalah Git. Oke, siap buat naik level? Perjalanan kita hari ini ada 4 tahap. Pertama, kita mulai dari yang paling dasar. Gimana caranya ngamanin file konfigurasi kita, seolah-olah itu adalah peta harta karun. Kedua, kita bakal bangun benteng digital kita sendiri pakai server Git pribadi. Ketiga, kita kasih benteng itu sedikit sihir dengan otomatisasi. Dan terakhir, kita bakal sampai di puncak evolusi seorang sysadmin, GitOps. Yuk, kita langsung mulai aja. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Nah, sebagai sysadmin Linux, kita semua tahu lah ya, directory/etc itu ibaratnya jantung dari sistem operasi kita. Semua file konfigurasi krusial ada di situ. Salah ngubah sedikit aja bisa bahaya. Jadi, pertanyaannya, gimana cara kita melindunginya? Jawabannya ternyata simple tapi luar biasa ampuh, EdgeKeeper. Percaya deh, tool ini bakal jadi sahabat baru kalian dalam menjaga konfigurasi server. Jadi, apa sih sebenarnya EdgeKeeper ini? Coba bayangin dia itu kayak asisten pribadi super teliti buat direktori etc kalian. Setiap kali kalian jalanin upgrade, terus ada paket yang ngubah file konfigurasi, jreng, EdgeKeeper langsung otomatis bikin commit. Artinya apa? Kalian jadi punya catatan lengkap, siapa ngubah apa dan kapan. Jenius banget kan? Dan yang paling keren, mulainya itu gampang banget, cuma 4 langkah. Pertama, ya pasti install EdgeKeeper sama Git-nya. Kedua, atur dikit konfigurasi Git, cuma buat ngasih tahu nama dan email kita. Ini penting biar jejaknya jelas. Ketiga, tinggal ketik satu perintah sakti, sudo EdgeKeeper init, dan voila, direktori etc kalian sekarang jadi repositori Git. Udah, gitu doang. Sejak saat itu, semua perubahan konfigurasi bakal diawasin. Oke, lanjut ya. Setelah file-file konfigurasi kita aman di server lokal, langkah selanjutnya yang paling masuk akal adalah punya brankas cadangan di tempat lain kan? Biar riwayat perubahannya aman. Nah, disinilah server Git pribadi kita bakal unjuk gigi. Tapi mungkin ada yang nanya, kenapa harus repot-repot bikin server sendiri? Jawabannya karena ini soal kontrol penuh. Data kalian ya di server kalian. Nggak ada yang bisa ngintip. Semua file konfigurasi sensitif, semua skrip rahasia, semuanya aman di dalam benteng pribadi kita. Plus, kalau dihitung-hitung jangka panjang, ini bisa jauh lebih hemat loh daripada bayar langganan ke pihak ketiga. Tenang aja, nyiapinnya nggak seribet bikin roket kok. Intinya gini, kalian siapin 1 VPS, install Git di sana, terus bikin semacam brankas kosong yang disebut bare repository. Anggap aja ini folder pusat yang tugasnya cuma nyimpen sejarah perubahan, bukan file-file kerja. Nah, dari laptop kita tinggal perintahin. Semua perubahan tolong kirim ke brankas pusat ya. Dan pastinya semua komunikasi ini lewat jalur aman, pakai SSH. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling saya suka. Sihirnya otomatisasi. Disinilah kita bakal mengubah repositori Git kita yang tadinya cuma tempat nyimpen data, jadi sistem aktif yang bisa kerja buat kita. Pertama, kita kenalan dulu sama yang namanya Git Hooks. Anggap aja ini semacam sensor pemicu otomatis di repositori kita. Jadi, pas ada kejadian tertentu, misalnya kita lagi git commit atau git push, hook ini bisa langsung ngejalanin skrip yang udah kita siapin, otomatis. Secara umum, ada 2 jenis hook. Yang pertama, client side. Ini jalannya di laptop kita sendiri. Mirip satpam pribadi gitulah, yang ngecek kode kita sebelum di-commit. Tapi, yang benar-benar jadi game changer itu yang server side. Coba bayangin, kita git push ke branch master, dan sebuah hook di server yang namanya post receive langsung gerak. Dia ambil kodenya, jalanin tes, terus langsung deploy ke server produksi. Semuanya otomatis. Itulah keajaibannya. Selanjutnya, ada yang namanya webhook. Kalau GitHook tadi itu asisten pribadi di dalam rumah kita, nah, webhook ini kurir yang ngirim kabar ke dunia luar. Jadi, setiap kali ada yang nge-push ke GitLab, si GitLab ini bisa teriak ke aplikasi lain.
Misalnya ngirim notif ke Slack team atau nyuruh server Jenkins buat mulai kerja. Intinya, webhook ini jadi jembatan penghubung antar aplikasi. Seperti yang dibilang Ahmad Sanusi, webhook ini nawarin solusi buat otomatisasi proses kerja kita dengan cara yang gampang dan gratis. Kata kuncinya di sini tuh lem perekat. Webhook ini yang nyatuin Git dengan semua tools lain yang kita pakai sehari-hari, jadi semuanya bisa kerja bareng secara harmonis. Oke Sobat Linux, pegangan yang kencang ya. Kita udah belajar ngamanin file, ngebangun benteng, dan main sihir otomatisasi. Sekarang kita bakal gabungin itu semua ke dalam satu filosofi pamungkas, GitOps. Ini levelnya beda. Kita bukan lagi ngomongin ngatur file, tapi ngatur seluruh infrastruktur kita hanya dengan Git. Tapi sebelum kita nyemplung ke GitOps, ada satu mantra penting yang harus kita kuasai, Infrastructure as Code atau IAC. Lupakan deh zaman-zaman kita ngeklik UI buat nyiapin server. Dengan IAC, semua infrastruktur kita, mulai dari server, jaringan, sampai database, semuanya kita definisikan dalam bentuk kode, dalam file teks. Ini kayak nulis skrip, tapi skripnya buat ngebangun data center. Lalu, apa sih resep rahasianya GitOps? Ada 4 pilar utamanya. Pertama, deklaratif. Maksudnya, kita cuma bilang ke sistem, saya mau hasilnya seperti ini, bukan ngasih tahu langkah-langkahnya. Deskripsi hasil akhirnya itu ada di Git. Kedua, terversi dan immutable. Git jadi satu-satunya sumber kebenaran. Kalau nggak ada di Git, ya dianggap nggak ada. Titik. Ketiga, otomatis. Semua perubahan yang udah disetujui langsung diterapin secara otomatis. Dan yang berakhir, dan ini yang paling keren, direkonsiliasi secara terus-menerus. Ada robot yang kerja 24/7 buat mastiin kondisi server kita di lapangan itu selalu sama persis dengan apa yang tertulis di Git. Intinya bisa dibilang gini, repositori Git kita itu berevolusi. Dia bukan lagi sekedar tempat nyimpen kode, tapi sekarang dia jadi cetak biru, jadi blueprint utama buat seluruh infrastruktur kita. Mau nambah server baru? Jangan login ke servernya, tapi bikin pull request. Mau ubah aturan firewall? Bikin pull request. Semuanya lewat Git. Git jadi pusat komando kita. Jadi gitu Sobat Linux, kita udah nempuh perjalanan yang lumayan jauh ya. Dari cuma ngamanin satu direktori /etc sampai bisa ngendaliin seluruh infrastruktur pakai Git. Nah, sekarang pertanyaannya saya lempar balik ke kalian. Kira-kira bagian mana nih dari kerjaan kalian yang bakal kalian taklukkan pakai Git selanjutnya? Nggak harus langsung yang gede-gede kok. Mulai aja dari yang kecil, pasang AdKeeper, atau coba-coba bikin hook otomatisasi pertama. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe untuk update terbaru. Dan jika suka dengan konten ini, klik tombol like. Terima kasih banyak sudah menyimak, tetap semangat ngoprek, dan sampai jumpa lagi Sobat Linux.